Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas C, Magister Manajemen. Saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban dari soal pemasaran global. Soal yang pertama yaitu, apa tujuan utama dari pemasaran global? Tujuan utama dari pemasaran global adalah untuk menciptakan nilai pelanggan dan keunggulan persaingan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan lokalisasi global dan apakah Coca-Cola merupakan produk global? Lokalisasi global sering disebut dengan istilah globalization, mengacu pada individu, kelompok, divisi, unit, organisasi, dan komunitas yang ingin mewujudkan pernyataan, berpikir secara global, dan bertindak secara lokal. Seperti yang ditunjukkan oleh Coca-Cola Company, kemampuan untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dengan mengadaptasi usaha-usaha promosi penjualan, distribusi, dan layanan pelanggan dengan kebutuhan lokal. Keberadaannya sebagai preferensi merek yang kuat membuat perusahaan berhasil menguasai 75% pangsa pasar minimum ringan di pasar Jepang. Ini salah satu alasan bahwa produk Coca-Cola merupakan produk global. Soal ketiga, jelaskan beberapa strategi pemasaran global yang ada untuk diterapkan pada perusahaan. Ya, saya mengambil satu perusahaan, yaitu perusahaan kimia farma. Perusahaan kimia farma ini merupakan perusahaan yang menerapkan berbagai strategi yang ditempuh Kalbe Farma untuk memperkokoh posisinya di percaturan industri farma global. Salah satu terobosan pentingnya menciptakan produk orisinal dan inovatif. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan kimia farma yang pertama yaitu trading based, yakni pihak Kalbe menunjukkan distributor lokal di negara-negara tujuan ekspor. Yang kedua, marketing based. Kalbe ini membangun kantor perwakilan di setiap negara dengan tujuan dari hasil survei internal berpotensi bagi pengembangan produk ekspornya. Yang ketiga, bekerja sama dalam bentuk joint venture dengan perusahaan farmasi global. Yang keempat, bekerja sama dalam bentuk joint venture dengan perusahaan farmasi global. Langkah ini dipilih untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global. Sejalan dengan visi itulah, Kalbe membangun kemitraan dengan perusahaan farmasi Hong Kong yang kemudian melahirkan Innogen Kalbitech lewat perusahaan yang berbasis di Singapura ini. Kalbe yang tercatat sebagai pemegang saham mayoritas 51% tak semata membangun aliansi strategis. Soal keempat,
Apa perbedaan strategi pemasaran global antara Harley Davidson dan Toyota? Strategi global Toyota yang pertama yaitu ekspor mobilnya seluruh dunia dari pabrik di Jepan. Yang kedua, investasi untuk fasilitas manufaktur di Amerika Serikat. Yang ketiga, menciptakan varian Lexus untuk pasar Eropa karena Eropa pasar yang bangga pada perkembangan karena Eropa pasar yang unik terutama di Jerman. Yang kedua, strategi global Harley-Davidson. Harley-Davidson mempopulerkan brand image mereka sebagai simbol individualisme. Yang kedua, menciptakan komunitas pemilik motor Harley. Yang ketiga, akademi bermotor yang disebut Reader LG. Yang keempat, toko retailnya yang ada di seluruh dunia diklaim Harley penyumbangan pertumbuhan penjualan tahunnya 11-17%. Yang selanjutnya, divisi perusahaan finansialnya sangat membantu perkembangan toko retail di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir, strategi lokalisasi globalnya dengan fasilitas praktikannya di luar Amerika seperti di uh, Brasil dan riset untuk pasar Eropa yang memiliki standar kebisingan mesin di bawah standar. Kemudian soal yang kelima yaitu jelaskan perbedaan antara orientasi manajemen yang bersifat en, ento, en, en, etnokentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Uh, Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul. Kalau polisentris adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan perusahaan serta secara utuh meraih sukses di setiap negara. Kalau regiosentris dan geosentris adalah perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategis pemasaran terpadu regional. Soal yang keenam, tunjukkan dan terangkan dengan jelas beberapa tekanan yang mengakibatkan peningkatan integrasi global dan pertumbuhan penting dari pemasaran global. Yang pertama yaitu dari segi teknologi. Teknologi merupakan faktor universal yang melintasi batas bangsa dan budaya. Tidak ada batas budaya yang membatasi penerapan teknologi. Contohnya tayangan satelit, jaringan TV dunia yang luas dan internet hanya beberapa faktor teknologi yang mendasar timbulnya perkampungan global yang sebenarnya. Yang kedua yaitu perjanjian ekonomi regional. Ini sejumlah perjanjian perdagangan multilateral telah mempercepat langkah-langkah integrasi global. Yang ketiga, kebutuhan dan ekonomi pasar. Fakta yang meningkatkan adalah bahwa kebutuhan, keinginan konsumen di seluruh dunia sangat sedang bersatu, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemasaran ini mendorong perubahan di dalam perilaku.
Selanjutnya yaitu perbaikan transportasi dan komunikasi. Ini merupakan hal yang sangat penting di era sekarang ini karena ini merupakan faktor yang mungkin semua manusia harus memiliki yang namanya uh, perkembangan transportasi dan komunikasi. Contoh, di beberapa tahun yang lalu, uh, beberapa tahun lalu, contohnya ketika kita ingin mengirim surat itu membutuhkan waktu yang lama, uh, tapi di era sekarang, yaitu contohnya ketika kita mengirim surat dari Cina ke New York, uh, sekarang disampaikan dalam waktu 8 hari lebih cepat dari surat domestik yang disampaikan di banyak negara. Nah, tapi di tahun-tahun yang dulu itu merupakan hal yang sangat sulit ketika kita mau mengirim surat. Jangankan melalui negara, uh, dari uh, dari hal yang umpamanya dari Makassar ke kampung itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan adanya perkembangan perbaikan transportasi dan komunikasi dari negara itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Yang selanjutnya itu biaya dan pengembangan produk. Biaya dan pengembangan produk ini tekanan untuk globalisasi menguat ketika produk-produk baru membutuhkan investasi pokok dan jangka waktu pengembangan yang lama. Kualitas pemasaran global dapat menghasilkan margin operasi yang lebih besar untuk mendukung mutu desain dan pertumbuhan. Hmm. Sehingga uh, sehingga sehingga pesaing harus cepat-cepat melakukan perbaikan bagi produk perusahaannya dan menimbulkan kesamaan produk. Pesaing global telah memaksa semua perusahaan untuk memperbaiki kualitasnya. Ya, mungkin cukup uh, yang saya sempat sampaikan dari jawaban kami mengenai pemasaran global. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.